Pernahkah Anda membayangkan sebuah tempat di mana kucing naik lift khusus, anjing punya rekening bank sendiri, dan plat nomor senilai 14 juta dolar dibiarkan begitu saja, bukan untuk mobil, melainkan untuk koleksi pribadi. Di tempat ini, minum teh dilakukan ala kerajaan Perancis, bikini bermerek Versace adalah hal biasa, dan pesta pernikahan selalu jadi konsumsi media. Selamat datang di Monaco, negeri kecil yang lebih terasa seperti runway mode daripada negara. Negeri yang dipenuhi aroma parfum Chanel, penuh mobil super mahal, dan dihuni oleh jumlah jutawan terbanyak di dunia. Mari kita jelajahi 15 fakta paling menarik, unik, dan tak masuk akal dari kehidupan ultra mewah di Monaco. Nomor 15, gaya hidup super eksklusif di dunia. Monaco adalah negara miniatur yang terletak di antara Laut Mediterania dan pegunungan Alpen Prancis. Hanya seluas 2 km persegi, lebih kecil dari lapangan golf biasa di Amerika. Anda bisa berjalan dari ujung ke ujung hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Dan dalam perjalanan itu, Anda mungkin akan melewati setidaknya selusin mobil sport Ferrari. Pada pertengahan 2025, jumlah penduduknya sekitar 38.341 jiwa. Dan uniknya, hanya sekitar 9.000 orang yang merupakan warga asli Monaco, disebut Monegasque. Sisanya, mereka adalah para miliarder, bangsawan, selebritas, dan pengusaha dari berbagai penjuru dunia yang memilih menetap di sini demi satu alasan besar. Monaco adalah surga bebas pajak. Bahasa resmi di sini adalah Perancis, tapi Anda akan sering mendengar percakapan dalam bahasa Inggris, Italia, dan tentu saja bahasa tidak resmi, dialek para orang super kaya, di mana merek jam tangan yang Anda pakai bisa langsung menentukan status sosial Anda. Dengan iklim Mediterania yang hangat hampir sepanjang tahun, musim dingin rata-rata sekitar 10 derajat Celcius. Cukup sejuk untuk mengenakan mantel tipis sambil mengendarai mobil sport terbuka. Di sini tak ada sawah, gunung, atau desa. Yang ada hanyalah jalur pribadi menuju kasino, helipad di atap bangunan, dan festival di mana semua orang berpakaian seolah-olah mereka akan makan malam di Istana Versace. Seluruh negara ini terasa seperti klub VIP eksklusif tanpa batas. Nomor 14, Larvotto, pantai paling elit di Eropa. Pantai Larvotto bukan hanya pantai biasa. Ini adalah satu-satunya pantai di Monaco yang terbuka untuk umum, namun menawarkan pengalaman yang lebih mewah daripada resort bintang 5. Terletak di jantung Monte Carlo, Larvotto memancarkan kemewahan dari setiap jengkal pasirnya, yang omong-omong diimpor khusus agar selalu tampak sempurna. Bayangkan duduk di kursi santai pribadi, meminum sampahnya, sambil mencium wangi parfum kelas atas yang terbawa angin laut. Di sini, musik keras adalah larangan tak tertulis. Yang terdengar hanyalah debur ombak, denting gelas kristal, dan mungkin deru pelan mesin kapal pesiar mewah yang bersandar beberapa meter dari bibir pantai. Suhu musim panas ideal sekitar 26 derajat Celcius, dan langit hampir selalu biru cerah. Lautnya begitu jernih hingga Anda mungkin perlu berkedip 2 kali untuk memastikan Anda tidak sedang bermimpi. Di musim dingin pun, cuacanya tetap bersahabat. Bahkan, cukup hangat untuk jalan-jalan sore sambil mengenakan trench coat seperti dalam film klasik tahun 60-an. Pantai ini juga dikelilingi oleh restoran dan kafe mewah. Versace, Dior, dan Chanel bukan hanya merek pakaian, tapi juga pakaian pantai yang umum dipakai di sini. Yang paling menarik, meski semuanya terkesan eksklusif, Larvotto tetap terbuka gratis untuk siapa saja. Satu-satunya tempat di Monaco di mana Anda bisa duduk bersebelahan dengan miliarder tanpa membayar sepeser pun. Nomor 13, wanita Monaco, simbol kecantikan dan kecerdasan. Wanita Monaco bukan hanya cantik luar biasa, mereka juga elegan, terdidik, dan sangat sadar akan identitas sosialnya. Jika mereka adalah sebuah novel, maka setiap bab akan berisi keanggunan, pesona, dan misteri yang memikat. Monaco bahkan memiliki harapan hidup tertinggi di dunia bagi kaum wanita, rata-rata mencapai 93 tahun. Bukan semata-mata karena gaya hidup sehat, tetapi karena kemampuan mereka menikmati hidup dengan penuh kepercayaan diri dan ketenangan. Mereka jarang bicara berlebihan, tapi saat berbicara, biasanya dalam 3 bahasa, Prancis, Italia, dan Inggris. Tujuannya bukan untuk pamer, melainkan agar bisa berdiskusi soal saham internasional sambil minum anggur merah di pelabuhan Monte Carlo.
Mereka sering dilihat memakai gaun rancangan Dior atau Chanel. Tapi yang lebih mencolok bukanlah pakaiannya, melainkan sikap dan aura mereka yang anggun. Pernikahan di Monaco adalah peristiwa besar. Pasangan yang akan menikah diwajibkan mengumumkannya ke publik. Dan seringkali, mereka mengadakan ritual pranikah unik yang disebut Pacte de Vie Commune, sebuah bentuk komitmen resmi sebelum pernikahan. Nomor 12. Monacoville, kota tertua yang masih bernapas dalam kemewahan. Tersembunyi di atas tebing karang setinggi hampir 60 meter yang menjulang ke atas Laut Mediterania, berdirilah Monacoville, juga dikenal dengan nama Le Roger atau Sang Batu. Inilah tempat di mana waktu seolah-olah melambat, di mana sejarah tidak hanya dikenang, tetapi juga dihuni, dirayakan, dan dijalani. Disinilah Monaco bermula, sebuah kota kecil yang memancarkan pesona abad pertengahan dalam balutan kemegahan kerajaan modern. Langkah pertama Anda di Monacoville akan membawa Anda masuk ke labirin jalan-jalan sempit berbatu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Rumah-rumahnya berdinding tebal dan berwarna pastel, dengan jendela kayu yang dibiarkan terbuka agar angin laut segar bisa masuk. Balkon kecil yang dipenuhi pot-pot bunga geranium menggantung di atas ganggang sunyi, menciptakan suasana damai yang kontras dengan glamor Monte Carlo di bawah sana. Di pusat kawasan ini, berdiri Istana Kerajaan Monaco, kediaman resmi keluarga Grimaldi, keluarga kerajaan yang telah memerintah negeri ini sejak tahun 1297, menjadikan mereka sama satu dinasti tertua di Eropa yang masih bertahan. Setiap hari, tepat pukul 11.55 siang, upacara pergantian penjaga kerajaan diselenggarakan dengan presisi dan kehormatan yang tinggi. Bagi para wisatawan, ini adalah tontonan yang menawan. Bagi penduduk lokal, ini adalah bagian dari tradisi hidup yang mereka banggakan. Meski ukurannya kecil, hanya beberapa blok saja, Monacoville menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Ada 3 museum yang menawarkan koleksi langka termasuk artefak kerajaan dan lukisan klasik. Gereja Saint Nicholas yang telah berdiri sejak abad ke-19 menyimpan kenangan akan para leluhur Monaco dan menjadi tempat peristirahatan terakhir Putri Grace Kelly. Dan bagi pencinta literatur serta sejarah, ada perpustakaan kecil yang luar biasa, tersembunyi di sudut tenang kota. Di dalamnya tersimpan manuskrip dari abad ke-17, peta kuno, dan dokumen resmi kerajaan. Semua dapat diakses secara gratis oleh publik. Di tempat inilah Anda benar-benar bisa menyentuh lembaran masa lalu sambil duduk di bangku tua yang menghadap ke laut biru jernih. Yang menjadikan Monacoville begitu istimewa bukan hanya karena tuanya, tetapi karena bagaimana kota ini mempertahankan jiwanya. Sebuah tempat di mana sejarah dan kemewahan berjalan beriringan dan setiap batu di jalannya tampaknya menyimpan cerita. Nomor 11. Kehidupan hewan peliharaan di Monaco layaknya keturunan bangsawan. Monaco mungkin dikenal sebagai surga bagi para miliarder, tetapi sedikit yang tahu bahwa kemewahan di sini juga merambah dunia hewan peliharaan. Di negara mikro ini, kucing dan anjing tidak hanya dipelihara, mereka dipuja, dimanjakan, dan diperlakukan seperti anggota kerajaan. Di trotoar Monte Carlo yang bersih mengkilap, Anda bisa melihat anjing pudel kecil mengenakan sweater kasmir buatan tangan, lengkap dengan selendang mini bermerek Hermes atau Gucci. Beberapa bahkan memakai kalung berhias berlian, bukan mainan murah, melainkan perhiasan asli senilai puluhan ribu euro. Dan itu belum termasuk tas Louis Vuitton tempat mereka digendong, yang harganya setara dengan gaji tahunan pekerja rata-rata. Yang lebih mengejutkan lagi, Monaco mengadakan Pet Fashion Week, sebuah pekan mode khusus untuk hewan peliharaan yang diadakan secara berkala. Di atas catwalk mewah, anjing dan kucing berjalan mengenakan koleksi eksklusif dari desainer ternama dunia, dengan fotografer profesional dan juri yang menilai gaya dan sikap mereka. Di tempat lain, ini mungkin terdengar konyol, tapi di Monaco, ini adalah hal yang sangat serius. Banyak hotel bintang 5 di Monaco bahkan menyediakan paket akomodasi mewah khusus hewan, lengkap dengan tempat tidur empuk berbordir nama mereka, makanan gourmet dan layanan spa hewan. Beberapa bahkan memiliki lift khusus untuk hewan peliharaan agar mereka tak perlu menggunakan tangga seperti manusia biasa. Kucing-kucing di Monaco juga hidup dengan standar yang sama. Mereka tidak tidur di atas lantai keramik, tapi di tempat tidur berlapis beludu.
Mereka memiliki kamar pribadi, dan beberapa rumah bahkan menyediakan jendela otomatis dengan pengatur suhu agar mereka bisa menikmati sinar matahari pagi dalam kenyamanan maksimal. Dan ya, ini bukan dongeng. Salah satu kisah paling terkenal adalah tentang seorang warga Monaco yang meninggalkan warisan lebih dari 10 juta euro untuk anjing kesayangannya. Sebuah tindakan yang sepenuhnya sah secara hukum. Uang itu disimpan dalam rekening atas nama anjing tersebut, dengan pengurus profesional yang mengatur keuangannya. Beberapa hewan peliharaan bahkan memiliki rekening bank sendiri, paspor internasional, dan asuransi kesehatan VIP. Mereka bepergian dengan jet pribadi, dilayani oleh pelayan pribadi, dan memiliki jadwal keseharian yang padat, mulai dari jalan pagi di taman pribadi, hingga pijat relaksasi sore di spa. Jika Anda berpikir hewan peliharaan hidup nyaman di rumah Anda, datanglah ke Monaco, dan Anda akan sadar bahwa di sini hewan peliharaan tidak hidup seperti manusia. Mereka hidup seperti bangsawan. Nomor 10. Tradisi Kerajaan Monaco, di mana etiket dan kemewahan bertemu. Jika ada satu tempat di dunia di mana tradisi aristokratik tidak hanya dijaga, tetapi dirawat seperti permata langka, maka Monaco adalah istananya. Negara mungil ini meskipun kecil dalam ukuran memiliki warisan kerajaan yang begitu dalam, begitu terstruktur, dan begitu indah, hingga tampak seperti diambil langsung dari halaman terakhir dongeng klasik Eropa. Keluarga Grimaldi yang telah memerintah Monaco selama lebih dari 7 abad bukan hanya simbol kekuasaan politik, melainkan juga penjaga nilai-nilai bangsawan yang sangat luhur. Di balik keanggunan Monte Carlo dan gemerlap kasino, tersembunyi dunia yang sangat teratur, elegan, dan eksklusif, dunia upacara kerajaan. Berbeda dengan kerajaan modern di tempat lain, setiap pertemuan resmi di Monaco masih dilaksanakan dengan tingkat formalitas yang luar biasa tinggi. Para tamu yang diundang dalam acara istana diwajibkan mengenakan busana adat kerajaan berwarna merah dan putih, warna lambang negara. Namun pakaian hanyalah permukaan dari keseluruhan pengalaman. Ada aturan tidak tertulis yang lebih dalam. Tidak boleh tertawa keras, tidak boleh bersikap terlalu ekspresif, dan dalam beberapa kesempatan bahkan disarankan untuk berbicara dalam bahasa Prancis klasik. Bahasa halus yang kini nyaris punah, tetapi tetap hidup di balik dinding istana Monaco. Salah satu momen paling khas dalam kehidupan kerajaan adalah upacara minum teh sore, sebuah tradisi kuno yang diadopsi dari aristokrasi Inggris, namun ditafsirkan ulang dengan gaya khas Monaco yang lebih mewah dan puitis. Konon, tradisi ini mulai populer pada awal abad ke-19 berkat pengaruh Putri Anna Bedford. Namun, di Monaco, teh sore bukan sekedar rutinitas, melainkan simbol status, kendali diri, dan rasa hormat terhadap waktu dan percakapan yang bermakna. Setiap hari, antara pukul 15.30 hingga 17.00, ruang-ruang perjamuan pribadi di istana atau di hotel-hotel berbintang 7 dipersiapkan dengan sempurna. Meja diatur seperti karya seni hidup. Taplak rendah putih bersih, peralatan teh porselin buatan tangan dari Tiongkok atau limoges, dan sendok perak kecil yang mengkilap. Daun teh segar diseduh dengan presisi tanpa mesin, hanya dengan air panas dan kesabaran. Varietas teh favorit para bangsawan adalah Darjeeling dan Earl Grey, yang aroma khasnya memenuhi ruangan dan menciptakan atmosfer yang sangat kontemplatif. Nomor 9. La Condamine, ketika kesunyian menjadi kemewahan tertinggi. Di tengah hiruk-pikuk Monaco yang dipenuhi deru mobil super dan sorotan kamera paparazzi, terdapat sebuah sudut kota yang menyimpan misteri dan keheningan. Namanya La Condamine, salah satu kawasan tertua di Monaco sekaligus yang paling aneh. Karena justru disinilah kemewahan tampil dalam bentuk yang tak bersuara. Tidak seperti distrik lain di Monaco yang gemerlap dan ramai, La Condamine dikenal sebagai tempat para elit mencari ketenangan total. Mobil yang memasuki kawasan ini wajib beralih ke mode listrik senyap, sebuah aturan tidak tertulis namun sangat dihormati. Tidak ada deru mesin, tidak ada klakson, bahkan langkah kaki pun terdengar seperti bagian dari simfoni yang telah dikoreografikan dengan cermat. Yang lebih mengejutkan, komunikasi di sini seringkali tidak dilakukan melalui kata-kata, melainkan melalui tatapan, isyarat kepala, atau senyuman kecil. Penduduknya yang sebagian besar adalah miliarder dan selebritas internasional menjunjung tinggi privasi, keheningan, dan keharmonisan lingkungan. Diam adalah emas,
bukan hanya ungkapan, melainkan gaya hidup di La Condamine. Wilayah ini dipenuhi dengan villa-villa pribadi bergaya Mediterania, taman rahasia yang tersembunyi di balik pagar tinggi, serta jalan-jalan kecil yang hanya diketahui oleh penghuni lama. Dan meskipun La Condamine terasa seperti surga yang terputus dari dunia luar, ia hanya berjarak beberapa langkah dari pelabuhan Hercules, tempat kapal pesiar mewah dari seluruh dunia berlabuh dengan tenang. Dikelilingi oleh bangunan bergaya Belle Époque dan arsitektur klasik Eropa, kawasan ini seolah menjadi taman spiritual bagi mereka yang telah memiliki segalanya, kecuali kedamaian. Di La Condamine, kekayaan bukan diukur dari seberapa banyak yang ditampilkan, tetapi seberapa besar ketenangan yang bisa dibeli. Nomor 8. Di Monaco, plat nomor bernilai lebih dari mobilnya. Bagi dunia luar, mengendarai Lamborghini Aventador atau Rolls-Royce Cullinan mungkin sudah cukup untuk menunjukkan status sosial. Tapi di Monaco, mobil hanyalah permulaan. Di sini, plat nomor adalah simbol supremasi. Monaco memiliki budaya unik. Semakin pendek plat nomor Anda, semakin tinggi status Anda. Satu huruf, satu angka, mungkin kombinasi singkat seperti F1 atau 1MC. Itu bukan sekedar kombinasi acak, melainkan investasi bernilai jutaan dolar. Bahkan plat nomor tertentu telah terjual dengan harga melebihi 14 juta dolar USD. Sementara mobil tempat plat itu dipasang, mungkin hanyalah Mini Cooper tua. Inilah esensi Monaco, tempat di mana benda biasa bisa menjadi pusat perhatian hanya karena eksklusivitasnya. Plat GG, P, atau 6 dapat membuat kepala menoleh lebih cepat dari suara mesin V12. Dan uniknya, penghuni lokal tidak menunjukkan kekayaan mereka dengan bicara keras atau pamer harta, tapi cukup dengan plat mobilnya. Mobil super di Monaco bisa datang dan pergi, tapi plat nomor mewah adalah warisan, sering diwariskan turun-temurun layaknya pusaka keluarga. Ada plat nomor yang hanya muncul sekali setahun, dipasang pada mobil klasik langka saat Grand Prix atau festival yacht. Di negara kecil yang dihuni oleh lebih dari 40% jutawan ini, plat nomor bukan hanya tanda registrasi kendaraan. Mereka adalah pernyataan pribadi, kode status, dan dalam beberapa kasus, simbol kekuasaan yang lebih kuat daripada kartu nama CEO. Nomor 7. Hidup di Monaco seperti masuk ke dunia yang berjalan dalam slow motion. Begitu Anda melangkah ke Monaco, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Waktu terasa melambat, bukan karena jam berhenti berdetak, tetapi karena tidak ada yang terburu-buru. Tidak ada klakson mobil, tidak ada teriakan pedagang di pinggir jalan. Yang ada hanyalah ketenangan yang terjaga, rasa tenang yang mahal dan tidak tersedia di kebanyakan kota besar dunia. Trotoar-trotoar bersih mengkilap, pepohonan di sepanjang jalan dipangkas dengan presisi geometris, dan langit terlihat lebih biru, seolah dicat ulang setiap pagi. Anda mungkin melihat seorang pria berjalan santai mengenakan setelan biru tua dengan jam tangan Patek Philippe di pergelangan tangannya, berjalan pelan di samping anjing pudel seputih salju. Tidak ada ponsel di tangannya, tidak ada terburu-buru, hanya satu pesan yang terlihat jelas dari wajahnya. Di sini, waktu bukan tekanan, waktu adalah kemewahan. Pasar La Condamine, pasar terbuka yang elegan, adalah tempat di mana seni memilih bahan makanan setara dengan memilih karya seni. Wanita berpakaian rapi dengan tas Hermes, meneliti tomat heirloom dan trafel organik dengan cara yang sama seperti kurator museum memeriksa lukisan klasik. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada kantong plastik, hanya keanggunan dalam bentuk paling sederhana. Hal yang mencolok di Monaco adalah ketiadaan kemiskinan yang terlihat, bukan karena tidak ada, tetapi karena kemiskinan tidak dapat bertahan hidup di sini. Rata-rata sewa apartemen bisa mencapai $10.000 per bulan. Tanpa kekayaan atau pengaruh, tinggal di Monaco bukan sekadar sulit. Itu tidak mungkin. Saat malam turun, kota ini berubah menjadi panggung glamor. Lampu-lampu dari kapal pesiar super mewah berkilauan di pelabuhan seperti deretan mutiara terapung.
Mobil-mobil sport seperti Ferrari, McLaren, dan Bugatti berlalu lalang seperti parade fashion. Tapi, anehnya semua ini tidak pernah terasa berlebihan. Tidak ada suara yang mendominasi, hanya desir angin malam, aroma parfum mahal, dan kesan bahwa keindahan sejati adalah keanggunan tanpa suara. Nomor 6. Monaco. Jelajahi negeri dongeng di kehidupan nyata. Jika ada tempat di dunia yang membuat Anda merasa seperti bagian dari kerajaan tanpa perlu darah biru, maka Monaco adalah tempat itu. Setiap langkah terasa seperti menelusuri bab dari kisah dongeng Eropa yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Perjalanan kerajaan di Monaco bisa dimulai dari Istana Pangeran yang berdiri megah di atas Le Roche, tebing batu kapur yang menghadap Laut Mediterania. Dari sana, Anda bisa menyaksikan upacara pergantian penjaga setiap pukul 11.55 siang, tradisi kerajaan yang masih berlangsung tanpa celah dengan pakaian seremonial dan irama militer yang tertib. Lalu ada opera di Monte Carlo, mahakarya arsitektur dengan interior menyerupai miniatur Versailles. Teater ini hanya memiliki 524 kursi, tetapi setiap kursi dirancang untuk membuat Anda merasa seperti tamu kehormatan di istana. Pertunjukan yang digelar bukan pertunjukan biasa, melainkan opera dunia kelas atas, sebuah pengalaman yang mengubah malam biasa menjadi malam tak terlupakan. Bagi penggemar eksplorasi laut, Musei Oceanographic di Monaco adalah permata yang tak boleh dilewatkan. Museum ini dibangun di atas tebing, menjulang langsung ke atas samudra. Di dalamnya terdapat lebih dari 6.000 spesies laut yang ditata dengan penuh seni. Dulu, museum ini dikelola oleh Jacques Cousteau, penjelajah legendaris yang menjadikan tempat ini lebih dari sekedar museum. Ini adalah surat cinta untuk laut. Dan jangan lewatkan Taman Mawar Putri Grace, taman yang didedikasikan untuk mengenang Putri Grace Kelly. Dengan lebih dari 8.000 semak mawar dari 300 varietas, taman ini bukan hanya untuk dilihat. Setiap bunga memiliki kode QR yang memungkinkan pengunjung mengetahui asal-usul dan makna filosofis dari setiap jenis mawar. Sebuah perpaduan antara romantisme dan teknologi sangat khas Monaco. Nomor 5. Bahasa rahasia para miliarder. Komunikasi eksklusif kelas atas. Monaco bukan hanya tempat tinggal orang kaya. Ini adalah pusat budaya baru. Tempat di mana bahasa memiliki dimensi sosial yang sangat unik. Di sini, komunikasi bukan soal apa yang dikatakan, tetapi bagaimana dan kepada siapa Anda mengatakannya. Jam tangan bukan hanya pelengkap gaya. Di Monaco, mengenakan Patek Philippe atau Audemars Piguet adalah cara halus untuk memperkenalkan diri. Sebuah kedipan dari jam tangan bisa menjadi kode sosial yang menyiratkan, saya salah satu dari Anda. Bahkan kartu kredit VIP yang digunakan bukan soal saldo, melainkan hak akses, pintu terbuka, tawaran eksklusif, dan status sosial. Bahasa sehari-hari pun penuh lapisan. Orang Monaco tidak akan pernah dengan gamblang berkata bahwa mereka kaya. Sebaliknya, mereka akan mengatakan, saya memiliki beberapa investasi. Frasa sederhana, tetapi di baliknya bisa tersembunyi kepemilikan atas hotel di Dubai atau saham di perusahaan teknologi raksasa. Alih-alih sapaan hangat seperti bonjour, percakapan sering dimulai dengan pertanyaan ringan, seperti, comment allez-vous ce matin? Kedengarannya sopan, namun seringkali merupakan cara untuk menilai sikap lawan bicara. Dalam dunia bisnis Monaco, kata-kata adalah alat diplomasi yang halus namun sangat kuat. Bahkan saat berbicara tentang proyek besar, para elit menggunakan istilah kode. Proyek Riviera mungkin artinya membeli pulau pribadi. Portofolio baru bisa berarti investasi miliaran dalam aset kripto. Semua tersirat, tidak ada yang eksplisit. Di Monaco, diam itu kekuatan. Ketelitian dalam bicara adalah mata uang sosial. Dan bagi mereka yang tahu cara membaca antara baris, Monaco adalah surga penuh rahasia yang menunggu untuk dipecahkan. Nomor 4. Monaco, surga dunia bagi para super kaya. Saat Anda mendengar nama Monaco, yang terlintas mungkin adalah glamor,
kemewahan, supermobil, kapal pesiar, dan sebuah kehidupan yang hampir tak terjangkau bagi kebanyakan orang. Dan memang benar, Monaco adalah salah satu negara terkaya di dunia dengan kepadatan jutawan yang membuat banyak negara lain tampak biasa saja. Di negara ini tidak dipungut pajak penghasilan pribadi bagi sebagian besar penduduknya. Sebuah daya tarik besar bagi mereka yang memiliki kekayaan besar dan ingin menjaga privasi serta aset mereka tetap aman. Akibatnya, Monaco dikenal sebagai surga pajak bagi para kaya raya, yang datang bukan hanya untuk berlibur, tapi untuk menetap. Gaya hidup di Monaco pun mengikuti aturan yang berbeda. Disinilah Anda tidak akan menemukan waralaba besar seperti McDonald's atau H&M yang memenuhi sudut kota. Sebagai gantinya, butik mewah seperti Louis Vuitton dan Chanel mendominasi kawasan perbelanjaan. Bahkan supermarket di sini bukan sekedar tempat membeli bahan pokok. Anda bisa menemukan kaviar pilihan, trufle hitam, dan keju langka. Semua bahan yang mungkin hanyalah pelengkap dalam kehidupan kaum elit. Nomor 2. Tingginya biaya hidup di Monaco, tetapi bebas pajak. Tinggal di Monaco memang bukan untuk semua orang, kecuali Anda menyukai kecanggihan, kenyamanan mutlak, dan tidak keberatan dengan anggaran yang besar. Sewa apartemen satu kamar di pusat kota Monaco bisa berkisar antara $4.500 hingga $6.000 per bulan, belum termasuk utilitas. Jika Anda memilih area sedikit di luar Monaco seperti Beausoleil, Prancis, dekat perbatasan, Anda bisa sedikit menghemat, namun tetap di zona ultra premium. Utilitas seperti listrik, air, pemanas bisa menambah sekitar $200 hingga $250 per bulan. Biaya transportasi umum relatif murah, namun jika Anda memiliki mobil atau berada di garasi premium, biaya parkir bisa mencapai $300 per bulan. Supermarket pun istimewa. Meski harga barang segar bisa lebih tinggi, Anda tetap bisa berbelanja bahan makanan secara rutin sekitar $600 per bulan jika memilih memasak sendiri daripada makan di luar setiap hari. Restoran kelas menengah bisa mematok $30 hingga $50 per porsi. Sekilas, biaya hidup di sana bisa mencapai $6.000 hingga $8.000 per bulan untuk hidup nyaman. Tapi ingat, keuntungan besar tinggal di Monaco adalah bebas pajak penghasilan pribadi untuk mayoritas penduduk. Sehingga, bagi mereka yang memiliki penghasilan besar, setelah biaya hidup, sebagian besar keuntungan tetap utuh. Nomor 1. Kuliner kaum elit di Monaco. Hidangan yang menjadi pertunjukan. Di Monaco, makan bukan hanya soal mengenyangkan perut. Ia adalah pengalaman sensorik, estetis, dan sosial. Saat Anda duduk di salah satu restoran mewah di Monaco dan disajikan hidangan seperti stok kafi, ikan kod kering yang dimasak dalam anggur merah, saus tomat, bawang putih, dan zaitun, Anda tahu bahwa setiap bahan telah dipilih dengan seksama. Aroma Mediterania yang kuat berpadu dengan rasa yang tak biasa, menjadikan makan malam sebagai ritual budaya. Untuk pencuci mulut, cobalah galapian, kue tart yang terbuat dari tepung, putih telur, kacang almond, semangka, dan ceri. Satu potong saja membawa Anda pada perjalanan rasa yang seolah menggabungkan Perancis, Italia, dan Monaco dalam satu gigitan. Dan jangan lupakan hidangan seperti porchetta versi Monaco, daging babi gulung yang diisi hati dan adas, dipanggang perlahan hingga kulitnya renyah dan adasnya menyebar aroma ke dapur. Mirip dengan BBQ Amerika, tapi dengan sentuhan kelas atas dan harga yang sesuai. Jadi ketika Anda mengecap makanan di Monaco, Anda tidak hanya menikmati rasa, Anda mengambil bagian dalam gaya hidup. Sebuah malam makan bisa sama mewahnya dengan jam gala. Dan sekali lagi, Monaco membuktikan bahwa kemewahan bisa ada dalam setiap detil, termasuk rasa dan aroma.